if variabel nama isinya itu seto, maka yang di sebelah kiri ini, yang nilai dan mata kuliah itu dua-duanya harus benar. Misalnya gini ya contohnya ya. Else if. Nah, kayak gini. If nilai. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita bakal belajar if else, else if. Nah, apa sih itu if else, else if? If else, else if itu merupakan suatu rumus atau formula yang digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Jadi, pada kondisi tertentu itu, program atau perintah apa yang selanjutnya akan digunakan. Kayak gitu sih intinya. Biar nggak bingung, langsung aja kita praktek ya. Sekarang langsung aja kita bikin file baru. Kita save as, misalnya namanya belajar kondisi.php. Kita save. Di sini gua contohin dulu bagaimana cara penulisannya ya, penulisan rumusnya. Jadi gini, if, contohnya gini, if kurung yang biasa nih, terus kurung kurawal, else, langsung kurung kurawal. Nah, jadi if di sini di dalam kurung yang ini, if kondisinya apa nanti di sini nih? Ah, kondisi, baru di sini dalamnya ini programnya. Di sini juga nanti isinya adalah programnya. Jadi gini, programnya. Jadi nanti gini, if apabila kondisinya ini benar atau pernyataannya benar, maka program yang di sini deh, program 1, ini program 2. Apabila kondisi atau statementnya itu benar, pernyataannya benar, maka yang akan berjalan itu program 1. Tapi kalau kondisi atau statementnya salah atau tidak sesuai gitu loh, maka yang berjalan itu program 2 gitu. Jadi biar nggak bingung, langsung aja kita praktek. Ini kita hapus dulu. Contoh di sini kita bikin variabel baru ya, variabel nama misalnya. Nama seto misalnya. Nah, di sini if kurung gini ya. Kurung kurawal else gini. Kita bikin gini. If kondisinya apa nih? If variabel nama sama dengan, nah ini sama dengannya 2, maksudnya untuk pengecekan dia sama atau tidak antara data yang kiri dengan yang kanan. If variabel nama sama dengan seto, nah program apa yang dijalanin? Misalnya di sini kita bikin variabel baru nih, variabel hasil. Variabel hasil sama dengan namanya sudah benar. Misalnya gitu ya, namanya sudah benar. Di bawahnya juga kita bikin variabel hasil. Misalnya namanya salah. Terus di akhir kita tampilkan ininya variabel hasilnya. Echo hasil titik koma. Terus kita save. Nah, sekarang kita running. Kita buka browsernya. Terus kita localhost PHP Maya. Kok PHP Maya sih? Belajar PHP garis miring tadi apa ya? Belajar kondisi.php. Nah, keluarnya apa? Namanya sudah benar. Kita lihat lagi. Di sini variabel nama itu menampung data seto. Di sini dicek nih, if variabel nama isinya itu seto, maka yang ditampilkan adalah yang atas nih, yang namanya sudah benar. Tapi apabila namanya nggak sesuai, maka yang tampil adalah ini, namanya salah. Contoh, misalkan di sini seto. Seto ini kita ganti misalkan dengan seto 123. Kita save. Jadi gini, apabila nama ini sama dengan seto 123, maka harusnya yang tampil nama sudah benar. Itu kalau kondisinya benar ya, kalau sama. Tapi kalau beda atau salah, maka yang tampil adalah ini, namanya salah. Sekarang kita lihat lagi, kita refresh. Nah, namanya salah. Kenapa salah? Karena variabel nama ini menampung data seto, sedangkan
kita nyocokinnya dengan Seto 1, 2, 3. Jadi Seto dengan Seto 1, 2, 3 itu nggak sama kan? Maka dia nampilin yang bawah ini nih. Namanya salah, kayak gitu. Atau contoh lain gini. Contoh lain kita buat variabel apa ya misalnya? Variabel nilai. Nilai sama dengan 80 misalnya. Di sini kita biar rapi. Nilai sama dengan 80. Nah, if ini kita hapus dulu deh. If nilai lebih besar dari 70, if nilai lebih besar dari 70, maka hasilnya kita menampilkan apa nih? Menampilkan nilainya sudah bagus. Tapi kalau kurang, maksudnya kalau nggak lebih dari 70 kan berarti kan? Else, kalau nggak lebih dari 70, hasilnya yang ditampilkan adalah kamu harus belajar lagi. Kayak gitu ya. Sekarang kita save nih. Kita save, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, nilainya sudah bagus. Karena apa? Karena nilai di sini 80. Ya. Jadi kan jadi gini loh, sama aja tuh kayak gini, 80. Tuh. Jadi gini. Jika 80 lebih besar dari 70, maka yang ditampilkan ini nih, nilai yang sudah bagus. Tapi kalau 80 itu tidak sama dengan 70, maksudnya apabila statement yang atas ini salah, contoh, kita balikin dulu nih, if variabel nilai lebih besar sama dengan 80, nah kalau kayak gini coba kondisinya, maka yang harusnya tampil itu adalah yang bawah. Kamu harus belajar lagi. Kenapa? Coba kita refresh dulu ya, kita lihat. Nah, kamu harus belajar lagi. Kenapa kayak gitu? Kayak gini nih. Apabila nilai lebih besar daripada 80, sedangkan nilainya ini 80, nggak lebih besar kan? Kalau mau gini, lebih besar sama dengan. Nah, if nilai lebih besar sama dengan 80, gitu loh, maka nilainya sudah bagus. Else, kamu harus belajar lagi. Kita save dulu. Kita refresh. Nah, nilainya sudah bagus. Itu contoh penggunaan if else. Bisa juga kayak gini. Bisa juga kita contoh, ini kan if else. Bagaimana kalau kita punya kondisi lebih dari satu? Nah, bagaimana nih kalau ini kan kondisinya cuma satu nih. Kondisinya cuma apabila nilainya lebih besar sama dengan 80 aja kan. Nah, apabila kondisinya itu lebih dari satu, jadi gini ya, kita contohinnya misalnya gimana ya. Ini kita hapus dulu deh, if else ini kita hapus dulu. Ini kita ganti, nama ini kita ganti jadi mata kuliah. Mata kuliah sama dengan matematika misalnya. Aduh, kok gini sih? Mata kuliah sama dengan matematika. Nah, tadi kan kondisinya satu. Sekarang gimana kalau kondisinya dua? Jadi gini, if variabel nilai, if nilai lebih besar sama dengan 70 deh. Lebih besar sama dengan 70. Kan sebelumnya gini ya. Else gitu. Else misalnya variabel hasilnya itu apa? Kamu biasa aja. Nah, kalau benar misalnya apa? Kamu luar biasa. Kita save dulu deh. Kita lihat lagi. Nah, kamu luar biasa. Sekarang bagaimana kalau kondisinya 2? Kan gitu. Kita bisa tambahin gini nih. N. Kita bisa tambahin N begini. N mata kuliah sama dengan matematika. Nah, kayak gini. Jadi kita pakai dua kondisi. Misalnya nilainya kurang dari 70. Dan mata kuliahnya itu tetap sama nih, matematika. Maka hasilnya itu adalah kamu biasa aja, bukan kamu luar biasa. Contoh ya, ini kita jalanin dulu. Kita save, kita running. Kita refresh.
Nah, kamu luar biasa. Kenapa dia menjalankan program yang ini nih? Program yang ini, maksudnya, karena kedua kondisinya itu benar. Bagaimana misalnya kalau kondisinya itu salah satunya salah. Misalnya matematika ini kita ganti nih. Mata kuliahnya bukan matematika, misalnya apa ya? Sains misalnya. Sains. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, kamu biasa aja. Kenapa begitu? Karena ini N. Jadi kita menggunakan dua kondisi. Atau N itu bisa juga dengan begini nih. Dan gini. Nah, jadi dua kondisi ini tuh harus terpenuhi gitu. Dua kondisi ini harus benar. Yang di sebelah kiri ini, yang nilai dan mata kuliah itu dua-duanya harus benar. Maka dia akan menjalankan program yang bawah. Yang ini nih, yang kamu luar biasa. Tapi kalau salah satunya salah, dia akan menjalankan yang bawah. Kamu biasa aja. Nah, ada juga kayak gini. Kita bisa pakai OR. Nah, kalau kayak gini, OR itu maksudnya kalau yang N tadi dua-duanya itu harus benar, maka OR ini apabila salah satunya benar, maka dia akan menjalankan yang ini nih, yang hasilnya ini, yang kamu luar biasa. Contoh ya, kita jalanin. Kalau yang sebelumnya, hasil itu kan kamu biasa aja, karena, tunggu. Nah, kalau yang N ini, yang ini nih, N atau dandan nih sama aja ya. Ini kan kondisinya dua-duanya harus benar nih, ya kan? Baru akan menghasilkan kamu luar biasa aja. Apabila salah satunya salah, maka yang tampil itu kamu biasa aja. Nah, kalau kita pakainya OR ya, Kalau kita pakainya OR, gini OR, atau kita bisa pakai OR itu yang kayak gini. Nah, ini OR. Jadi gini, apabila salah satu kondisi aja benar, nilainya ini benar, atau mata kuliahnya ini benar, atau sesuai gitu ya, maka dia akan menampilkan yang kamu luar biasa. Atau, nah, kalau dua-duanya salah, baru dia akan menampilkan yang kamu biasa aja. Nah, contoh ya, kita save. Ini kan kamu biasa aja nih hasilnya. Kita refresh. Nah, kamu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di sini sudah memenuhi nilainya nih. Nilai lebih besar sama dengan 70. Sedangkan nilai di sini 80. Kondisinya benar kan? Sesuai kan? Atau mata kuliah sama dengan sains. Jadi, mata kuliahnya sedangkan di sini matematika. Jadi, kita hanya mengambil salah satu kondisi aja. Terserah mau yang nilai yang benar atau yang sains yang benar. Atau bahkan kalau keduanya benar misalnya, matematika misalnya, maka dia akan tetap menampilkan yang hasil luar biasa. Contoh, kita refresh ya. Nah, jadi kalau OR itu cukup salah satunya itu benar gitu loh. Tapi kalau N, dua-duanya itu harus benar. Nah, sekarang ini kan if else. Sekarang bagaimana kalau else if? Nah, jadi kita punya kayak gini kondisinya ya. Misalnya gini. If nilai lebih besar. If nilai lebih besar dari 90 gitu ya. Maka yang ditampilkan adalah hasil sama dengan nilai kamu A. Nah, bagaimana cara penggunaan else if? Nah, di sini misalnya gini ya contohnya ya. Else if. Nah, kayak gini. If nilai, kita pakai nilai lagi. Nilai lebih besar sama dengan, contohnya, lebih besar sama dengan 70. Di sini kita bisa kasih kondisi lagi nih, lebih besar sama dengan 70 dan nilai kurang sama dengan 90. Maka hasilnya nilai kamu B. Kita kasih kondisi lagi nih, else if. Nah, ini sepuasnya, else if variabel nilai lebih besar sama dengan 50.
Dan variabel nilai kurang sama dengan berapa ya? Kurang sama dengan ini, ini lebih besar deh, ini harusnya lebih besar nih contohnya ya. Ini juga lebih besar aja nih. Ini lebih besar sama dengan, lebih besar aja deh. Kurang sama dengan 70. Maka hasilnya sama dengan nilai kamu C. Gitu ya. Terus kondisi terakhir apa? Misalnya kita kasih kondisi terakhir, else variabel hasil sama dengan kamu harus belajar lagi. Kamu harus belajar lagi. Kita save. Jadi gini, apabila nilainya lebih besar daripada 90, maka nilainya A. Else if apabila nilainya lebih besar dari 70, lebih besar ya. Jadi kalau 70 ini nggak termasuk di sini. Lebih besar dari 70 dan nilai kurang sama dengan 90. Jadi meskipun nilainya 90, dia akan masuk di B, gitu loh. Nah, else if apabila nilainya lebih besar daripada 50 dan nilainya itu kurang sama dengan 70, gitu loh. Jadi meskipun nilainya 70 juga masuknya ke C, kayak gitu. Apabila kondisinya itu tidak sesuai dari ketiga ini, dari if, else if ini, maka yang terakhir dia akan menampilkan kamu harus belajar lagi, kayak gitu. Sekarang ini kan udah kita save, sekarang kita running. Kita refresh. Nah, nilai kamu adalah B. Kenapa B? Karena di sini nilainya 80. Bagaimana kalau nilainya kita ganti? Nilainya kita ganti menjadi misalnya 70 deh. Nilainya 70. Kita save. Maka hasilnya kita lihat. Nilai kamu C. Kenapa C? Karena 70 itu masuk ke dalam kondisi yang ini. Bukan kondisi yang atas. Kecuali kalau nilainya 71 baru dia masuk ke sini. Nilai kamu B, bukan C. Jadi ini kan harus kondisi yang kedua ini kan harus lebih besar daripada 70. Bukan lebih besar sama dengan 70 kayak gitu loh. Nah, kalau untuk if, else if itu paling sampai sini dulu. Nanti sebenarnya panjang ya. Kondisi-kondisi kayak gini tuh emang harus latihan karena nanti ini kan penting banget untuk logika nanti bikin aplikasi gitu loh. Kalau gitu videonya sampai sini dulu. Mudah-mudahan nih gampang dimengerti ya. Emang agak gimana ya jelasinnya, agak bingung juga nih. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi.